Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Kalau zikir menyebut boleh tidak zikir dalam satu tarekat yang saya lihat seperti itu, boleh atau tidak? Kalau yang dimaksud kalimat singkatan-singkatan yang terkait dengan makna itu tidak ada masalah. Ya, tapi singkatan yang jelas. Singkatan yang jelas, tidak? Baik, tapi kalau tidak terkait dengan itu, ya tidak terkait dengan itu tidak diperkenankan. Kecuali kalau maknanya menunjukkan penekanan. Misal, Alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Jadi kalau Anda dikatakan bismillah atau alhamdulillah, itu yang dimaksud bacaannya secara komplit. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara kita ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Basmalah. Tidak ada. Ya pasti bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada singkatannya. Ya, ini singkatan itu dimaksudkan untuk memendekkan bacaan, tapi kalau kita bawa ke dalam kategori zikir tetap makna itu yang kita hadirkan. Yang mana kita hadirkan. Di saya menyampaikan kalau kalimatnya mengurangi kesempurnaannya maka tidak diperkenankan. Ya, tapi kalau kalimatnya tetap dalam kesempurnaannya maka itu boleh. Misal orang Arab sering mengatakan Allah, 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 Allah. Kalau dia melihat sesuatu yang indah, Allah, Allah, Allah. Singkatan dari Masya Allah, Masya Allah. Dia hadirkan makna Masya Allahnya. Coba lisannya mengeluarkan kalimat tertingginya, Allah. Itu di Arab biasa begitu. Allah maksud Masya Allah, ada yang seperti ini nih. Cuman dia hadirkan, dia hilangkan kalimat Masya-nya untuk mengangkat keagungan Allahnya. Jelas ya? Itu masih boleh. Ya, tapi kalau misalnya Anda ucapkan kalimat yang mengurangi maknanya, misalnya nggak nyambung. Kemana maknanya? Atau misalnya nggak nyambung. Ya, sudah mengurangi, sudah menghilangkan bagian dari maknanya. Walaupun maksudnya ingin menyebutkan nama tertentu. Ya Allah, Allahnya dihilangkan, haknya ada misalnya kan? Ya, tapi tidak nyambung di situ. Bukan pada konteksnya. Ya, bukan pada konteksnya. Kecuali untuk Anda pribadi yang Anda maksudkan itu. Tidak mampu mengucapkan keseluruhannya, diucapkan sebagiannya dengan maksud itu, masih sah. Tapi diucapkan dalam kalangan yang umum dengan maksud untuk mengurangi makna atau mengurangi huruf dengan keluar makna yang tidak tepat, maka itu menurut saya tidak sempurna. Ya. Alam semesta belum dicipta. Beliaulah alam pertama yang dicipta. Oleh karena itu dalam kalam-kalam ilhami yang didapat oleh ulama-ulama kita, ada dialog Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Beberapa ulama mengatakan ini hadis. Saya teliti, ini bukan hadis yang bersambung. Ini hanya kalam-kalam ilhami. Apa kata Allah Ta'ala? Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Yang disebut dalam hadis Bukhari, kanallahu wala syai'a ma'ah. Allah ada, tiada satu pun bersamanya. Rahasia, sangat rahasia. Lalu Allah mengatakan, fa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Aku cinta dikenal. Jadi yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang boleh suka popularitas itu cuma Allah. Karena Allah punya rahasia disebut kanz, kanzan makhfiyan. Aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa. Aku ciptakanlah makhluk. Siapa makhluk pertama? Allah ciptakanlah apa yang kita sebut dengan tiupan pertamanya. Allah meniup. Ini jangan salah faham. Ini contoh ayatnya. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari rohku. Allah menyebut zatnya, rohnya. Maka Allah menamakan zatnya dengan roh, ruh. Hembusannya itu menjadilah apa yang kita sebut sekarang dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Nur Muhammad, Allah itu mengenalkan dirinya bahwa dialah Ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi hadis kalam ilhami tadi semuanya ada di surat Al-Ikhlas ketika Allah mengatakan Qul huwa. Kenapa bukan Allah dulu tapi huwa dulu? Dalam tradisi bahasa Arab, kata yang zahir mesti lebih awal daripada kata ganti.
Huwa artinya dia. Apa arti dia? Ini kata ganti. Allah nama yang zahir. Oleh karena itu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah mengatakan, kalau ayat ini dimulai dari huwa, bukan Allah, seperti ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu, berarti huwa itu bukan nama ganti. Huwa itu adalah nama asli Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut nama zahir juga Pak, nama yang nyata. Huwa itu bahasa Arab artinya dia. Bapak kalau sebut dia dalam bahasa kita, maknanya mirip dalam bahasa Arab. Saya bilang dia, orangnya tampak enggak oleh mata? Ya. Tadi saya ngobrol sama beliau nih. Kita cerita tentang Habib Qais, beliau khutbah. Kelihatan enggak sekarang orangnya? Enggak, berarti tidak terlihat oleh fisik. Maksud dari kata dia, Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan fisik, pendengaran fisik, semua yang berkaitan dengan indrawi. Itulah makna huwa. Oleh karena itu ulama kita yang ahli qalbu sepakat huwa nama Allah. Jadi jangan heran nanti ketemu kiai-kiai Betawi lama, kiai-kiai Banten, kiai-kiai Jawa lama, kiai-kiai Sumatera, mereka berzikir hu Allah. Ya, hu itu surat Al-Ikhlas itu Pak. Bukan bid'ah, diambil ayat itu huwallah. Bid'ah enggak tuh? Ngambil dari surah Al-Ikhlas kok. Ya, kalau ada sahabat kita yang mengatakan bid'ah, mungkin pensyarahan ini belum sampai kepada beliau. Kitab-kitab mengenai ini banyak. Al-Ibda ya, fi Madaril Ibtida, itu menjelaskan perdebatan ulama tentang zikir hu boleh atau tidak. Setelah dibid'ahkan oleh Ibnu Taimiyah, dibalas oleh yang lebih senior oleh Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Athaillah Sekandari. Finalnya itu boleh, bahkan disyariatkan, masyru', begitu bahasa Arabnya. Jadi jangan terjebak di situ. Huwa itulah yang disebut kanzan makhfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi. Coba lihat Bapak Saudara amakan Allah. Allah itu dalam surat Taha berkata kepada Sayyidina Musa, "Hei Musa, innani anallah." Masih ingat? Ayat 14. Surat 20 ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya akulah Allah. Berarti Allah menyebut di sini nama zatnya dengan ana. Sesungguhnya akulah Allah. Maka Nabi Musa diperkenalkan oleh Allah dengan nama yang baru, Allah. Itu sebabnya orang-orang Yahudi memanggil Allah itu dengan panggilan El. Allah itu bahasa Arab Pak. Dalam bahasa Ibrani El. Siapa yang menjelaskan ini? Ada tokoh orientalis dari Australia, tetangga kita, namanya Arthur Jeffrey. Bisa 19 bahasa Pak. Tapi sampai mati dia nggak percaya Quran dari Allah. Meneliti Quran, meneliti hadis, tapi nggak percaya bahwa Al-Quran dari Allah. Emang hidayah itu nggak masuk ke akal, hidayah itu masuk ke kolbu. Jadi kalau Bapak ngaji, diakal-akali, itu dalam pikirannya nolak terus tuh apa yang saya katakan dari awal sampai sekarang. Maka kalau ngaji, jadikan akal itu tunduk kepada kolbu. Kolbu itu mainnya dengan rasa. Rasa yang dipakai oleh kolbu berbeda dengan rasionalitas yang dipakai oleh akal. Banyak yang teman kita nggak pernah merasakan khusyuk, dia bilang mustahil khusyuk. Dia nggak pernah coba, dia bilang nggak ada. Ya, sama kayak orang nggak menikah, nggak tahu nikmatnya malam pertama, dia bilang nggak ada tuh nikmatnya nikah.
Mirip-mirip begitulah kira-kira. Bapak Ibu Saudara makan Allah. Jadi ketika disebut huwallah, huwa itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu Allah mengenalkan dirinya menjadi Allah. Nah, proses dari huwa ke Allah ini panjang. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah meniupkan dari ruhnya. Tiupan inilah yang disebut dengan tiupan yang bernama Ahmad. Ya, Ahmad itu pokoknya hebat tenan ulama-ulama di sini. Ono komentari tafsir Jalalain itu enggak lengkap, hanya nafsiri makna. Sing lengkap itu tekem. Cara paham komen. Walakot atena lan teman-teman maringi ingsun Musa ing Musa tak paringi Alkitab ing kitab ayat Taurat tekse Taurat. Musa iku tak kei Taurat. Fala takun mongko aja ana sira iku fi miryatin ing dalem kemamangan, saking tegese kemamangan. Milikoi saking ketemune Musa mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita termasuk ayat sing unik. Musa iku tak kei Taurat. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam malam napa Isra. Mulane kitab iku kudu ngaji. Niki doire ayo aneh. Nabi Muhammad ra dibakas ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten Musa. Kenapa ulama maknani demikian? Nabi Muhammad disebut ra disebut iku aktor utama makhluk sing dibakas Allah. Mergo Quran turun ning Kanjeng Nabi Muhammad. Lan ra perlu marjek. Gak perlu napa? Marji. Lha nglakone kok butuh napa? Marji. Ya ono protes. Ora Nabi Muhammad ra dibut ning ngarepe udah dirujuk. Disebut ra disebut Quran itu turun ning sapa? Ning Kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno koyo gak trimo, bocah kok gobloke ngono. Paham ya? Kowe aja melok goblok ngono iku, paham. Ada ibu ora paham dadi menisan. Lah ya temriki agak ono tentang Nabi Muhammad tapi ujug-ujug fala takun fi miryatim bilikoi wa qadil taqoya lailatal Isra. Maknane sinten? Nabi Musa nanti ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah iya milikoi kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ki omong ngono iku keliru. Wong Quran ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas parme lho aneh. Wong karuan Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek Allah ya Kanjeng Nabi. Taman delok kaya kul huwa Allahu ahad saja gua rujuke ning ndi. Yo ning Allah. Lan di marjeke ning arep ra. Bocah kok ngaji ra khatam. Nah Allah mbek Rasul ora butuh marjek. Ya wong ku roh-roh dhewe napa? Wong ad-domir fit domir. Domir ku ning ati. Ngono ora usah roh-rohan pokoke. Jadi misalnya koyo kowe kesemsem mbek cah wedok. Terus kowe ujug-ujug muni dia iku ya maksudnya balik sing mbok semsem ora usah rujuk. Wong ya ora karepe. Tentang cah iku muni dia iku mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut fa'usribat makna dhamiris sa'an. Wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be dhamir sa'an. Dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Nang lapangan nang hafu. Lha iku putune Mursyid Thariqah Satoriyah ono sing kanca kula akrab. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takok, mbahku ape mati? Ora muni la ilaha muni hafu. Tawamu. Putu kok eleke ngono. Wah iku mbahmu kok ora bareng tak terang. Wah gedon. Gedon ngenyek bae maksudnya. Kulo nu mboten derek Thariqah, tapi kulo nu pengagum Thariqah. Kulo nu nggih ngertos Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam ngertos. Nggih gadah kitab. Kulo kan mboten pantes dadi mursyid, itu kan bakat-bakatan. Tapi kulo hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah niku wiridane jen hu. Niku maknane hu sangka dhamir sa'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Iku sing dimaksud kitab Imridan wa fa'usribat makna dhamir sa'an. Wong-wong apik iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni napa
iku jenenge fa usribat makna domir sa'an. Dadi domir iku domir sa'an iku domir al mufassar bi jumlatin badal. Tapi iku ora penting, pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek, mergo Quran iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mulane aja protes, milih kok iki piye domir ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora marjek-marjek. Anu Quran iku lakone Kanjeng Nabi. Karek nampa ya kecangkeman. Senengane kok protes, no? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalem bengine dina napa? Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning ati. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Semua cara hafal Quran cangkeman. Lah ya iki juz piro iki? Piro iki, Pak? Selikorin. Isra juz piro? Berarti wis tau dibakas loro. Bones mudah nyimpen pun wis. Wajah lan gawe ingsun ku ing Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wajah lan gawe ingsun ku ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa gak gelem yo awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe dan ae padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Ya sing bolak-balik yo. Maksudnya ya aneh, ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang memang suci ku ya aneh, ngono kok dibaleni. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.